Nah, itu kalau pada bidang horizontal ya. Jadi kalau luasnya itu adalah yang diarsir warna merah ini, kemudian Z itu adalah kedalaman ini ya, kedalaman plat ini plat ini. Plat yang tenggelam pada sekian kedalaman Z dan itu berada di dalam air ya, enggak ada salah kalau ini. Kemudian yang vertikal, nah kemarin kan kita udah banyak itu pelan-pelan menjelaskan. Di sini bagian permukaan ini dia 0 karena ini kan 0 ya kedalamannya, pada kedalaman paling atas itu gamma dikalikan H sama dengan H-nya tidak ada berarti kan 0. Kalau di dasar itu kedalamannya sedalam Z berarti diagramnya adalah gamma dikalikan Z ya dalam wadah ini. Jadi kalau airnya segini berarti tekanan yang menekan dinding itu adalah sebesar gamma kalikan Z pada dasar bidang vertikal. Nah, karena diagramnya kan kemarin itu setelah kita tes ini 0, kalau di sini setengah Z ya, setengah Z kalikan gamma, kalau di sini 2/3 Z, kemudian ini seterusnya, sehingga kalau digambarkan diagramnya dari titik 0 ini ke dasar itu bentuknya jadi segitiga ya, jadi segitiga. Nah, tapi itu kan baru diagram ini ya. Jadi segitiga itu kan luas segitiga kan setengah alas kali tinggi. Jadi untuk diagram ini alasnya adalah gamma Z ya kan? Dikalikan Z ya kan? Tingginya Z. Kemudian dibagi 2. Jadi makanya setengah gamma Z kuadrat bagi 2 karena diagramnya segitiga. Kalau bidangnya itu selebar B, kemudian setiap pias ya, misalnya 0,1 B, 0,2 B, 0,3 B. Sabri, ngapain tuh Sabri? Terus kalau misalnya setiap pias, misalnya setengah B, gitu ya, sampai 2/3 B sampai B. Jadi sepanjang pias itu diagramnya segitiga. Makanya kalau untuk menghitung tekanan gaya yang bekerja pada dinding itu adalah luas diagram segitiga ini dikalikan lebar ke sana ya, lebar diagramnya selebar B. Jadi B dikali luas diagram tekanan. Nah, kalau kita tanya itu di mana dia tempatnya tekanan paling besar, tekanan paling besar pada dinding vertikal, kalau kita tarik garis penghubung di setiap sudut satu ke sini, satu ke sini, maka segi 4 itu pusat beratnya ada di tengah, ya. Pusat berat itu ada di tengah. Pusat tekanan ada di 2/3 dari atas ya, 2/3 atau 1/3 dari bawah. Ini menyangkut dari desain pintu hidrolik ya. Jadi kalau pintu air yang sifatnya tutup buka otomatis, maka engselnya itu dipasangnya di sini. Ya, karena tekanan yang bekerja untuk membuka atau menutup pintu itu berada di 1/3 dasar atau 2/3 dari permukaan. Nah, itu disebut dengan PT atau pusat tekanan, ya, atau pusat tekanan. Jadi itu kalau dia datar aja ya itu seperti luas diagram segitiga kalikan lebar. Nah, ini ya kemarin sudah kita pelajari. Jadi R sama dengan luas diagram tekanan dikalikan lebarnya. Ini gambar samping disederhanakan. Sehingga luas diagram tekanan itu adalah gamma Z dikalikan
Z ini gamma ya, rho G per 2. Jadi sehingga setengah dari gamma Z kuadrat dikalikan B, maka ini adalah gaya hidrostatis yang bekerja pada dinding vertikal. Oke? Dengan lokasi titik pusat tekanan berada pada titik ini, ya, pada sepertiga dari dasar atau 2/3 dari permukaan. Sekarang pelan-pelan ya, kita di bidang miring. Nah, bidang miring. Jadi ada pintu air ataupun bendung gitu ya. Bendung itu bagian punggungnya, bagian belakangnya hulu bendung itu ada yang miring gitu. Ada bentuk bendung itu kan tidak semuanya tegak lurus ya. Kalau dinding penahan tanah itu kan juga tidak semuanya lurus gitu ya. Jadi kalau kita gambarkan misalnya ada bendungan, bentuknya seperti ini berarti bidangnya miring. Ya, bidangnya miring. Nah, kalau ada air, misalnya, nah seperti ini ya, kalau dia banjir, maka dia seperti ini, gitu ya. Atau ada juga yang bendung itu bentuknya tegak lurus yang di sini, jadi dia lurus. Nah, kalau ini bidang vertikal, kalau ini bidang miring, ya, bidang miring ya. Kemudian ini bidang vertikal, tidak ada masalah yang ini. Ya, kalau muka airnya segini, berarti diagramnya segitiga dikalikan dengan lebar. Tapi kalau airnya banjir, berarti diagramnya jadi trapesium, gitu ya. Nah, jadi kalau dia terendam, ya, terendam karena banjir, maka diagramnya adalah yang ini. Tapi kalau lagi tidak banjir, berada pada puncak mercu, berarti diagramnya segitiga. Kalau ini diagramnya berarti luasnya adalah luas trapesium. Beda dengan ini. Kalau ini luas segitiga. Ya, luas trapesium kan tidak susah ya. Jadi lebar atas tambah lebar bawah bagi 2 dikalikan tinggi bendung. Nah, itu diagram. Nah, diagram itu ya trapesium gitu ya. Jadi enggak ada masalah gitu kalau dia vertikal. Nah, sekarang kita pada bidang miring gitu ya. Jadi coba dilihat dulu gambar ini. Jadi pandang pias selebar do y ya. Ya, pias. Ini karena sistemnya ini kan integral parsial ya. Nah, kita pandang pias selebar do y dengan luas berarti do A kan. Jadi dy dengan do A. Kemudian gaya yang bekerja pada bidang seluas apa namanya? Ini tadi pias ini do A itu adalah gaya yang bekerja berarti ditambah diferensial ini tadi ya. Jadi dF sama dengan, ingat F sama dengan P dikalikan A, ya, luas gaya adalah tekanan dikalikan dengan luas, ya, tekanan dikalikan luas. Kemudian karena ini mau kita integralkan, jadi yang kita pias parsial itu kan luas ya, sehingga yang kita kasih ini diferensial terhadap A gitu ya. Do F sama dengan P dikalikan do A sama dengan, jadi P itu adalah gamma dikalikan Z ya. Kemudian ini ya diferensial A ini adalah B dikalikan DY karena B-nya pintu ke sana gitu ya. Arah ke sana piasnya. Nah, arah ke sana. Ini kan proyeksi gambar. Sehingga ini rumusnya ya, diferensial F ini, kemudian gamma dikalikan Z dikalikan ini ya, pada pias perubahan luas B dikalikan DY. Kemudian total gaya yang bekerja pada keseluruhan luas bidang ini ya, luas bidang ini itu adalah integral dari karena dia tenggelam ya, Y1 ya,
Y1 sampai ke dasar pintu, Y2. Jadi integral dari Y1 sampai dengan Y2 dikalikan gamma dikalikan Z dikalikan B, ini A ya, yang ini tadi ya, DA tadi ya, B dikalikan DY. Kan itu ya, sampai sini mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, jadi gambar kita ini adalah gambar yang ini ya, bentuk pintu air, tapi kok ini bendung yang gambarnya. Pintu air dalam keadaan platnya adalah pintu ini dan miring gitu ya, kemudian akan dibuka dan ditutup sesuai dengan fungsinya. Biasanya di bangunan irigasi atau bangunan pengendali banjir. Nah, biasanya ada seperti ini. Atau di drainase ya, drainase yang ada pengendalian banjirnya. Gitu. Ya. Nah, kemudian kita lanjutkan gitu ya, gambar tadi ini ya sama dipindah seperti ini. Kemudian kemiringan dari pintu itu sebesar alfa ya, sebesar alfa. Jadi kalau kita lihat ini ya, ini gambarnya ya, gambarnya kita tarik ke sini. Alfa adalah gitu ya, B dikalikan DZ ini ya. Kemudian dia proyek, ini kan gambarnya ini kan proyeksi nih ya. Nah, yang ini yang aslinya, kemudian ini yang proyeksinya. Jadi sinus alfa ya, sin alfa itu adalah ya B dikalikan DZ yang ini ya per B dikalikan DY gitu ya. Karena Z itu kan yang lurus, ini kan kalau miring ya, ini jadi kalau yang miring itu adalah Y, maka yang vertikal itu adalah Z. Ya, ingat ya, yang di sudut itu kan ini Z nih ya, yang ini. Jadi ini adalah DZ kemudian per DY dikalikan selebar bias. Ya, jadi yang vertikal itu Z, yang diagonal miring itu adalah Y. Jadi BDY itu sama dengan BDZ per sinus alfa. Karena kita tadi persamaan kita kan ini yang di sebelah. F sama dengan integral Y1 sampai dengan Y2 gamma Z dikalikan BDY. Jadi BDY-nya mau kita ganti dengan BDZ per sinus alfa. Sehingga rumus gaya yang bekerja itu adalah ini ditukar ya, gamma Z kalikan B dz per sinus alfa. Nah, sekarang yang berubah itu adalah dz, ya kan? Nah, kita keluarkan jadi kita keluarkan integral dari ini ya yang diintegralkan Z dz-nya ini. Jadi yang kita keluarkan adalah gamma atau rho G dikalikan B per sinus alfa, yang ini ya kita keluarkan. Nah, kemudian yang kita integralkan adalah Z dz. Integral Z dz itu sama dengan setengah Z2 kuadrat ya. Z2 kuadrat dikurangin dengan Z1 kuadrat. Koreksi Bu kalau Ibu salah ya. Terus jadi yang diintegralkan itu adalah Z dz. Z adalah setengah dari Z2 kuadrat kurang Z1 kuadrat. Ya, itu adalah ini. Nah, kita balik lagi. Jadi persamaan yang tadi ini ya, yang persamaan ini jadi persamaan ini tadi ya, yang ini oke. Z2 kuadrat dikurang Z1 kuadrat per sinus alfa ya, per sinus alfa ini ya. Bentar, mungkin kayaknya ada satu baris lagi nih yang kurang uraiannya. Ini kan bisa nih diurai lagi kan. Nah, jadi Z2 dikurangin Z1 itu per sinus alfa itu adalah AA itu adalah
panjang pintu. Ini kan lebar pintu nih. Jadi A itu adalah tinggi pintu dalam keadaan miring, ya, tinggi pintu dalam keadaan miring. Nah, ini tadi rumus kita yang di sebelah tadi, ya. Ini rumus kita yang di sebelah tadi. Ini dipecah ya, Z2 kuadrat dikurang Z1 kuadrat bisa seperti ini. Jadi Z2 tambah Z1 dalam kurung Z2 dikurangi Z1 ya. Jadilah persamaan ini per sinus alfa ya. Kemudian Z2 kurang Z1 per sinus alfa, maka yang ini dengan ini itu sama dengan A. Ya kan? Kali Z2 tambah Z1. Nah, ini adalah gamma dikalikan B, ya, tidak berubah. Jadi gaya yang bekerja pada bidang miring itu sama dengan setengah dikalikan gamma, dikalikan B, dikalikan A, dikalikan Z2, ditambah Z1. Ingat, Z adalah bidang vertikal, Y adalah bidang miring, ya, bidang diagonal proyeksi, ya. Nah, jadi ini kita sederhanakan sehingga B dikalikan A per 2 ini ya, dikalikan dengan rho G atau gamma kalikan Z2 ditambah gamma dikalikan Z1. Sehingga F sama dengan ini luas diagram tekanan. Jadi untuk bidang miring segi 4, maka luas diagram tekanannya itu adalah yang ini gitu ya. Kemudian dikalikan lebar pintunya ataupun B. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanya? Jadi kalau kita lihat di gambar ini gitu ya. Jadi tekanan itu kan tegak lurus ya. Tekanan itu tegak lurus permukaan, ya kan? Nah, selalu tegak lurus. Jadi kalau dia bidang miring, kalau dia pintunya bidang miring, maka dia bukan seperti ini ya. Ini salah. Kalau tekanan hidrostatisnya seperti ini salah. Makanya tekanannya juga ikut miring. Nah, ini. Ini kenapa dia diagramnya menjadi trapesium? Karena pintunya tenggelam ke dalam Y gitu ya. Ke dalam Y. Jadi kalau dia tidak tenggelam, maka diagramnya jadi segitiga gitu. Jadi kalau pintu airnya itu berada di sini, maka diagramnya jadi segitiga gitu. Tapi segitiganya juga jadinya miring gitu. Kalau misalnya ya muka airnya di sini. Jadi kalau misalnya muka airnya ternyata muka air normal, kan ke sini. Nah, kalau ini diagramnya segitiga. Tapi dalam keadaan miring, gitu ya. Nah, ini karena dia tenggelam pintunya atau nanti bendungnya tenggelam, makanya dia menjadi trapesium. Gitu. Jadi prinsipnya adalah seperti itu. Oke, terus ini sekarang letak pusat tekanan pada bidang miring. Kalau pada bidang kalau pada bidang vertikal tadi kan sudah tahu ya, pusat berat dan pusat tekanannya. Pusat beratnya itu pada setengah Z, pusat tekanannya pada 2/3 ya, 2/3 dari Z. Nah, sekarang kalau seandainya seperti ini dan dia pada bidang miring dan dia tenggelam. Nah, YT itu disebut dengan pusat tekanan ya. YT itu adalah pusat tekanan pada bidang miring. Nah, ini adalah persamaan dasarnya. Tapi yang ini tidak usah terlalu kita ini kayaknya di mata kuliah lain juga kan ada nih pelajaran ini nih ya. Karena di mekanika rekayasa kayaknya ya itu juga ada pusat berat. Jadi kalau misalnya bentuknya H, bentuknya T, bentuknya baloknya I, itu kan ada juga pusat berat, pusat tekanannya kan ada juga ya, untuk tekanan tarik, tekanan
maksudnya tekan dan tarik kan gitu ya. Jadi ini juga sama seperti itu. Nanti kita balik ke YT ya, YT. Nah, sekarang kita selesaikan dulu kalau bidangnya sembarang. Kok ada bidang sembarang? Ya, ada gitu ya. Sekarang mungkin Ibu putarkan dulu bentuk apa yang seperti ini nih. Kalau di air. Putarkan dulu videonya. Ya. Caranya. Nah, sambil ini nunggu, silakan kalau ada yang mau bertanya. Silakan kalau ada yang mau bertanya, kalau enggak Ibu putarkan. Jenis apa yang bentuknya sembarang? Jenis apa yang bentuknya sembarang, konstruksinya di bangunan air ya. Kalau pintu kan jelas ya, pintu irigasi, bangunan pengendali banjir gitu ya. Nah, itu bentuknya segi empat seperti pintu rumah. Nah, kalau ini sudah kelihatan? Tutup loh. Nah, ini kalau yang bentuk sembarang seperti ini. Kelihatan? Sudah, Bu. Tengok dulu ya. Kan pada saat dia pada saat dia dipompa menggembung itu kan kadang-kadang dia tidak bulat gitu ya, kadang-kadang pada proses itu dia
Tergantung muka air yang mau ditahannya. Kadang-kadang bentuknya kalau dia penuh, nah dia akan bulat gitu ya. Tapi kalau dia tidak 100% penuh, maka dia bentuknya akan menjadi tidak beraturan sembarang gitu ya. Jadi kalau kalian lihat apa namanya, sebenarnya di Indonesia mungkin tidak begitu banyak ya contohnya ya. Tapi kalau di luar negeri itu ada banyak sekali gitu contoh yang konstruksi bangunan air ini yang bentuknya macam-macam. Ada yang bentar, ada yang kayak yang miring aja. Kalau yang di video tadi itu yang ada itu vertikal dengan bentuk sembarang karet ya. Jadi kalau karet itu kan pada saat dia penuh itu kan bentuknya akan seperti ini. Nah, gitu ya. Dan sini tadi dasarnya pengikatnya. Air itu kan arahnya ke sini ya. Jadi kalau udah bentuknya sembarang seperti ini kan tekanannya kita sudah nggak tahu apakah dia vertikal, kan tidak vertikal, apakah dia miring, juga dia tidak miring, belum tentu kan, karena bentuknya juga tidak beraturan, nah kan gitu. Tapi karena dia karet kan, sifatnya kan elastis. Tapi kalau pintu air tadi yang pintu arah ke sini ada yang terlihat tadi ada dua buka tutup, nah itu sifatnya vertikal ya, dan itu sudah pasti seperti ini gitu ya, lurus dia. Nah kalau bendung karet juga itu. Nah ada juga yang bentuk bendungnya itu kalau kalian misalnya lihat apa namanya, apa ya yang kalian pernah lihat ya. Jadi mau cari fotonya sih sebentar. Jadi kalau misalnya ada lewat ada bendung itu yang bentuknya gini loh. Gini. Jadi nih kan bentuknya tidak lurus, juga tidak miring kan, melengkung ya. Jadi di sini adalah engselnya ya. Kalau di Belanda banyak sekali nih seperti ini bentuk bendungnya. Jadi ketika misalnya muka airnya di sini misalnya daerah daratan ya, di daerah daratan, misalnya di sini daerah laut ya. Kalau Belanda itu kan 8 meter di bawah permukaan laut itu. Jadi ketika muka air pasang kan ini ditutup nih ya supaya nggak banjir. Jadi bentuknya kan seperti ini. Nah ya, jadi tekanan hidrostatisnya kan nggak tahu ini apakah vertikal, apakah bidang miring, dan ini kan bidang lengkung gitu ya. Ini bidang lengkung. Jadi lain lagi gitu, bidang lengkung, bidang sembarang. Tapi kita wakililah dengan yang bidang sembarang ya. Nah kalau lengkung ini tentu kita harus mengambil ada yang vertikal, ada yang miring gitu ya. Jadi apa namanya, parsial gitu, nggak bisa sekaligus. Nah, nggak bisa sekaligus. Kemudian pusat tekanan, pusat beratnya juga jadi tidak bisa juga gitu, harus kita cari juga gitu kan. Nah, ini kalau kondisinya untuk misalnya mau melindungi daratan harus ditutup dan bentuknya seperti ini gitu, melengkung gitu ya. Nah, sementara sini misalnya tekanan air laut gitu yang mendesak masuk ke daratan. Nah, itu prinsipnya sama tadi ya dengan yang bidang miring tadi, tapi dia ininya tidak beraturan sembarang. Nah, sama dengan yang tadi, ini ya df kali p kalikan dA, gamma z kalikan dA, df kalikan ini ya. Nah, ini z-nya itu adalah pada bidang vertikal, kemudian y-nya sekali lagi pada bidang miring gitu ya, pada bidang miring. Jadi z adalah gitu ya, z adalah nih ya, z adalah y sinus alfa ya, y sinus alfa. Kemudian resultan tekanan hidrostatis pada bidang A gitu ya, pada bidang sembarang itu adalah F sama dengan gamma kali sinus alfa ya, integral 0 sampai dengan A ya, karena bidang sembarang ya, dikalikan Y dikalikan dA ya. Nah, ini sebenarnya Ibu ringkas aja karena dia lebih panjang lagi caranya. Jadi yang dikuningkan itu adalah tekanan pada bidang sembarang. F sama dengan A, A-nya itu adalah luas bidang sembarang, kemudian Z0 gitu ya. Z0 itu adalah ini ya, dari pusat berat, ini pusat berat ditarik
yang ini ya, ini kemudian ditarik vertikal dan itu adalah Z0 ya dikalikan dengan gamma gitu ya. Nah, Z0 itu adalah 0 pusat berat ya, bidang sembarang ke sini dikalikan sinus alfa karena dia miringnya. Nah, kemudian dari sini persamaannya menjadi A dikalikan P0 gitu ya. Jadi yang ini disebut dengan P0. Itu kalau pada bidang sembarang. Tapi konstruksinya memang di Indonesia jarang tuh yang bidang sembarang gitu ya. Nah, sekarang kita perlu karena dia bukan segi 4, jadi kita perlu mencari letak titik pusat beratnya pada bidang sembarang. Misalkan gitu ya, letak pusat tekanan pada arah sumbu Y gitu ya. Misalkan letak pusat tekanannya itu adalah sejauh YT, tapi kita nggak tahu YT itu di mana terhadap sumbu X gitu ya. Maka ini rumusnya YT sama dengan integral 0 sampai A Y kalikan DF per integral 0 sampai A dikalikan DF gitu ya. Nah, ini juga caranya mungkin bisa Ibu skip aja karena ada tabelnya. Ternyata kebetulan di buku hidrolika itu kita sudah punya ya, tapi ini adalah cara menentukan ya. Jadi sudah disediakan tabelnya, jadi nggak usah khawatir. Sehingga YT itu adalah inersia ya, inersia dibagikan dengan penampang dikalikan dengan Y0. Y0 itu adalah kedalaman pusat berat gitu ya. Jadi ini adalah rumus dasar ya cara menentukan pusat tekanan pada bidang sembarang ya. Nanti akan terlihat juga ini bidangnya apa ya tergantung dari A. Nah, ini I adalah inersia ya, inersia, A adalah penampang, Y0 adalah pusat berat terhadap ini ya, pusat berat terhadap permukaan. Nah, ini persamaan dari YT. Jadi ini kita pindahkan ke sebelah ya. Jadi YT ini mungkin kan udah belajar juga dengan cara ya. YT sama dengan ini ya, I per A kalikan Y0. Perhitungan akan lebih mudah dan sederhana apabila I dihitung terhadap sumbu yang dibuat melalui pusat berat bidang, misalnya sumbu X gitu ya. Nah, jadi inersia itu pasti kalian tidak lagi asing ya dengan rumus ini. Jadi momen inersia itu adalah I0 ditambah A dikalikan Y0 kuadrat. Sehingga YT itu adalah Y0 ditambah kemudian Y0 ditambah I0 per A dikalikan Y0. Jadi YT itu adalah jarak miring pusat tekanan terhadap muka air. Y0 adalah jarak miring pusat berat terhadap muka air. I0 adalah momen inersia bidang A terhadap sumbu X yang melalui pusat berat bidang tersebut, maka itu adalah pusat tekanan gitu ya. Nah, itu dari bidang sembarang tadi ya. Nah, ini yang tadi nih, ini yang udah kita jelaskan tadi nih. Ini dicatat tadi. Itu terhadap YT ya, terhadap kalau terhadap itu terhadap sumbu Y ya. Jadi kalau bidangnya terhadap sumbu X gitu ya, letak pusat tekanan. Nah, sekali lagi dibuat juga caranya seperti itu gitu ya. Cara seperti itu, Ibu langsung aja ke sini. Nah, ini tabel yang akan membantu. Jadi kita tidak perlu menurunkan lagi satu-satu. Jadi kalau seandainya gitu ya, bentuknya itu adalah segi 4. Kalau segi 4 tadi bisa langsung kita selesaikan. Kalau dicari momen inersia ini, maka ini adalah 1/12, B-nya adalah lebar pintu, H-nya adalah tinggi pintu. Ini kalau segi 4 ya, kalau persegi. Jadi pusat nih ya, pusat beratnya itu adalah ini ya. Sorry. Ini kalau segi
X rata-rata dengan Y rata-rata itu adalah pusat beratnya ya, pusat beratnya. Jadi kalau dia segi 4 jadi setengah H setengah B. Jadi itu letak pusat berat ya. Dan ini adalah momen inersia. Kalau bentuknya segitiga, maka ini luasnya, ini pusat berat bidang X dan bidang Y, kemudian ini adalah momen inersia. Kalau dia segitiga, kalau dia bulat, ini luasnya, ini pusat beratnya, ini nolnya. Gitu. Sehingga kita tinggal mencari pusat tekanan aja ya. Dan ini kalau bentuknya seperti ini. Nah, ini luas area, ini pusat beratnya, kemudian ini momen inersianya, dan seterusnya seperti itu. Jadi nggak terlalu kita perlu turunkan satu-satu, karena di beberapa buku sudah ada tabel ini, sehingga tidak perlu lagi kita repot mencarinya. Jadi kalau kalian nanti ada project dan aku kerja mencari pusat tekanan, misalnya membuat mendimensi otomatis hidrolik gate gitu ya, atau pintu otomatis ya, pintu air otomatis, maka kalian perlu mencari pusat berat dan pusat tekanannya supaya secara otomatis dia bisa terbuka atau tertutup. Seperti yang di Jakarta itu, Jakarta kan, nah itu kan ada yang di daerah apa namanya tuh daerah yang dan apa yang dan itu secara otomatis terbuka ataupun tertutup gitu ya, yang dekat Istana Negara itu. Itu otomatis pintunya. Nah, ini ya. Nah, di praktikum ya, di praktikum mudah-mudahan alat ini tidak rusak gitu ya. Praktikum mekanikal fluida ada alat yang mengukur tekanan ataupun gaya hidrostatis. Itu namanya ini ya, pressure apparatus ini. Ini bentuknya warnanya oranye nih. Nah, ini kan, kalau kita misalnya mengukur tekanan vertikal, dia harus vertikal ini kan. Nah, ini ada gambar penggarisnya ya, ini ampil ini. Dan ini adalah cara menghitung atau mengukur tekanan ataupun gaya hidrostatis nih. Yang biru, nah itu tegak lurus ya. Jadi tekanannya adalah tegak lurus. Nanti kita lihat, jadi di mana dia bekerja. Nah ini, jadi alat ini kalau dari samping kita lihat, maka karena dia adalah segi 4, ya dari samping pusat beratnya di tengah, pusat tekanannya tuh di bawah pusat berat gitu. Jadi biasanya di praktikum mekanikal fluida juga kan diajarkan ini cara menghitung pusat berat atau pusat tekanan. Nanti dia akan bergerak, ini akan bergerak dan penggaris ini yang akan mengukurnya. Dan ini ada sebelah kirinya ini supaya dia bergerak gitu ya, ini dikasih beban sekitar W gitu. Ini dia gambarnya ya di lab. Nah, itu yang untuk menyelesaikan gaya hidrostatis ya. Jadi kalau sebenarnya kalian sudah bisa mengerjakan yang miring ya, karena yang miring itu tetaplah dia terhadap sudut miring. Jadi prinsipnya gaya atau tekanan itu bekerja tegak lurus pada bidang. Gitu. Jadi kalau kemiringannya misalnya tergantung 45, 30, 60, pokoknya alfanya gitu ya harus dipertimbangkan. Ini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Cukup. Selesai kita di hidrostatika, tekanan air diam. Kemudian kita mulai ke lanjut ke hidrodinamis yang bergerak. Mungkin sebelumnya tentang aliran Archimedes, tenggelam, kalau memang perlu mungkin sekali pertemuan aja, sekilas aja hukum Archimedes, bagaimana keseimbangan air tenggelam. Sebenarnya itu tidak susah sih. Seberapa masuknya benda, begitu beratnya air, nah keseimbangannya ya gitu. Kalau dia misalnya berat bendanya lebih berat daripada berat air ya, misalnya gamma benda lebih besar daripada gamma air, maka dia akan gimana tuh? Akan tenggelam kan? Nah, kalau seandainya berat benda lebih kecil daripada berat air, tentu dia akan mengapung. Kalau saya sama, berat benda sama dengan berat air,
maka dia akan melayang-layang di dalam kita. Itu yang hukum Archimedes. Nggak salah seperti itu. Kalau bisa kita masuk sedikit, kalau enggak kita skip ke hidrodinamika aliran dalam pipa. Oke ya, sini. Jadi kita ada belajar tekanan pada titik, kemarin pakai barometer, piezometer. Barometer itu menggunakan air raksa, kemudian kalau piezometer dia pada satu titik aja, jadi gamma kalikan H. Kalau barometer dia ada dua ya, bentuknya U. Bentuknya U, ada yang bertekanan pompa, ada yang tidak ya, tidak bertekanan. Gitu. Terus, nah, mudah-mudahan yang dua itu dipahami. Kemudian gaya itu adalah tekanan dikalikan dengan ruas bidang. Gitu. Oke ya. Cukup hari ini. Sampai minggu depan kita sambung lagi. Kalau tidak ada pertanyaan, kita cukup. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Oke.